Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Nah, ketemu lagi dengan saya, Alvin Setiawan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mencoba untuk melakukan running data regresi dengan permodelan 2SLS atau Two-Stage Least Square. Permodelan 2SLS sendiri memang digunakan untuk regresi dengan persamaan simultan. Di dalam hal ini kita akan punya dua variabel endogen ya, atau kalau di persamaan biasa itu disebut variabel Y. Nah, dua variabel endogen dalam penelitian yang kita pakai adalah luas panen dan maaf, produksi dan impor. Ya. Kemudian kita juga akan menggunakan sekitar 5 variabel eksogen. Variabel eksogen adalah variabel yang dia mempengaruhi atau menyebabkan, istilahnya variabel eksogen itu kalau di persamaan biasa adalah variabel X. Nah, dalam penelitian kita yang menjadi variabel eksogen adalah luas area lahan, kemudian harga kedelai lokal, kemudian konsumsi, harga kedelai impor, dan nilai tukar. Kita akan mencoba membuat penelitian dengan judul misalnya Dependency of Soybean Import and Production Turbulence Simultaneous Equation Model. Kebetulan papernya ini sudah saya kerjakan sehingga kita akan bisa demo prosesnya. Nah, syarat untuk dilakukan regresi dengan persamaan 2SLS ini adalah persamaan umumnya, regresi dengan persamaan 2SLS, di mana Y adalah variabel eksogen, endogen, sedangkan X adalah variabel eksogen, kemudian apa namanya, ini eksogenus ya. Kemudian M itu adalah error term, kemudian I adalah period waktu ya. Maaf, I dan M adalah period waktu, sedangkan error termnya adalah E di sini, B adalah parameternya, A dan B adalah parameter. Kemudian, nah syarat supaya kita bisa melakukan regresi dengan permodelan 2SLS adalah kita harus memenuhi rank order condition dulu. Gitu. Nah, rank order condition rumusnya adalah K besar minus K kecil itu harus lebih besar ya, sama dengan M minus 1, di mana K besar itu adalah jumlah variabel predetermined dalam model. Predetermined itu adalah variabel eksogen keseluruhan, baik dalam model pertama maupun model kedua. Model pertama kita kan tadi ini, di mana endogennya adalah produksi, kemudian eksogennya adalah impor, kemudian luas areal, harga kedelai lokal, dan konsumsi. Itu. Tapi impor ini kan sebetulnya dia adalah variabel endogen kan yang menjadi eksogen pada persamaan yang pertama. Sedangkan kalau yang pada model yang kedua, variabel endogennya adalah impor, kemudian eksogennya adalah produksi, harga impor, nilai tukar, serta konsumsi. Di mana produksi adalah endogen di persamaan yang pertama. Sehingga kita bisa hitung jumlah predetermined variabel kita adalah land, price lokasi, konsumsi, harga impor, dan exchange rate. Ada 5 ya, K besarnya. Sedangkan K kecilnya itu ada 3 pada setiap persamaan. Ya, kita bisa lihat di sini K kecilnya adalah line, price log, dan konsumsi. Jadi 5 dikurang 3 sama dengan 2, itu jumlahnya harus lebih besar daripada M kurang 1. M itu adalah jumlah variabel endogen ya teman-teman ya. Tuh, di sini. Nah, ini M itu adalah di sini ada jumlah variabel endogen secara keseluruhan gitu. Jadi kalau kita lihat jumlah total M itu ada 2, sehingga 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, K minus K ini kan tadi 5 kurangi 3 sama dengan 2, ini lebih besar daripada M kurang 1 sama dengan 1. Berarti kita bisa selesaikan dengan prosedur 2SLS. Istilahnya adalah over identified. Jadi model dikatakan over identified ketika rank ordernya menunjukkan skor dua lebih dari satu. Kalau hasilnya satu, maka kita disebut exactly identified. Kalau di bawah satu disebut under identified ya. Nah, kalau skornya di bawah satu atau satu, maka tidak bisa diselesaikan dengan prosedur 2SLS. Itu harus diselesaikan dengan prosedur indirectly square. Gitu.
Nah ini identified. Nah kalau yang kurang K minus K sama dengan kurang satu ini disebut dengan unidentified gitu. Jadi model ini cocoknya dengan menggunakan indirectly square. Nah sehingga kita bisa sebut bahwa model kita ini sudah memenuhi rank order condition sehingga kita bisa selesaikan dengan prosedur 2SLS. Nah di model kedua juga sudah over identified karena total K-nya adalah 5 dikurang 3 ya, price import, exchange rate sama consumption, kemudian skornya 2 ini lebih besar dari 1 ya. Gitu. Nah, teman-teman, karena kita sudah memenuhi kriteria over identified, sehingga kita bisa melakukan prosedur 2SLS. Nah, ini adalah variabel kita tinggal masukkan saja ke dalam model. Gitu. Ini sudah saya masukkan ke dalam model di sini. Jadi cara memasukkannya biasa ya. Ini tadi file, kemudian new work file. Misalnya begini, datanya annual dari tahun 1980 sampai kita buat baru lagi aja ya. Kita buat Excel yang baru. Maaf buat reviews yang baru. Ini kita new work file. Data kita tahunan ya, dari tahun 1980 sampai 2020. Oke, sudah. Kalau sudah, kita sekarang tinggal memasukkan variabel-variabel ini ya. Lahan, produksi, impor, konsumsi. Kita tinggal masukkan objek. Misalnya ini series ya. Kemudian ini lahan. Kemudian ya kita bikin produksi ya. Produksi impor harga kedelai lokal, kemudian harga kedelai impor, kemudian konsumsi ya. Impor lahan harga kedelai impor kurang satu ya sebenarnya. Kurs ya. Nah, kita objek kurs. Nah, ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal masukin aja dari Excel-nya. Kita langsung copy saja di sini. Ini tadi lahan. Masukkan ke sini. Oke. Dan ini produksi. Masukin. Kemudian impor ya. Kemudian konsumsi. Ini per kapita per tahun. Kemudian ini kedelai impor ya. Asim. Teman-teman juga bisa melakukan prosedurnya, prosedur pengimporannya lewat reviews ya. Jadi impor dokumen begitu. Cuman kita melakukan prosedur yang manual karena ya lebih enak, satu-satu bisa kita lihat untuk variabelnya gitu ya. Kedelai lokal,
Price log. Ini yang terakhir kurs ya. Nah, ini kurs yang kita pakai adalah kurs tengah ya. Nah, kurs tengah yang diperoleh dalam 1 tahun ya, kita rata-rata. Nah, karena data kita tahunan sehingga kursnya juga kita perlu kurs yang tahunan ya. Nah, ini sekarang sudah semua teman-teman kita bisa open S group ya. Misalnya ini produksi, impor, kemudian lahan, kemudian harga kedelai lokal, harga kedelai impor, konsumsi sama kurs. Kita open S group ya. Nah, sekarang variabel kita sudah keluar per grup dalam satu grup. Ini produksi, impor, luas lahan. Nah, ini semua. Jadi kita kasih nama saja grup 1 begitu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita sudah bisa melakukan proses running data, teman-teman. Nah, running data yang dilakukan, kita akan merun data untuk model yang pertama dulu ya. Ini, produksi, impor, luas lahan, harga kedelai lokal, dan konsumsi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa semua variabel ini kita logaritmakan ya, supaya satuannya menjadi lebih sederhana dan kita bisa mengartikan parameternya sebagai elastisitas, parameter koefisiennya ya. Gitu. Nah, kita sekarang sudah bisa melakukan running. Jadi untuk running caranya klik quick, kemudian estimate equation. Nah, di sini metodenya kita ganti dengan 2SLS ya, two stage least square. Gitu. Nah, nanti di sini ada instrumen listnya harus kita isi. Nah, ini Y-nya adalah kita ke model yang pertama ya, model produksi dulu. Di mana ini adalah log produksi, spasi C, spasi log impor ya. Impor, nah, spasi. Nah, ini kita bisa lihat apa saja tadi. Luas areal, harga kedelai lokal, dan konsumsi ya. Spasi log lahan, kemudian log harga kedelai lokal ya, price log, sama konsumsi ya. Log cons. Nah, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Kita cek di sini impor, lahan, price log, dan konsumsi. Ya, betul ya. 4. Nah, kalau sudah, sekarang teman-teman isi instrumen list. Instrumen list itu adalah jumlah variabel eksogen secara total. Gitu. Ada 5 ya, jadi kita masukkan di sini ada luas lahan, kemudian ada harga kedelai lokal, price log ya. Kemudian E-nya 2, harga kedelai lokal, kemudian konsumsi ya. Kemudian di model yang kedua, jumlah variabel eksogennya juga harus masuk ke sini. Nanti jadi instrumen list. Itu price impor ya, harga kedelai impor. Kemudian sama kurs ya. Kurs. Nah, gini. Nah, ini jadi instrumen list adalah jumlah seluruh variabel eksogen ya dalam model itu K besarnya. Dengan ini tadi K kecilnya 3, dengan ini adalah endogen yang jadi eksogen impor. Oke, kita oke. Nah, teman-teman ini adalah hasil regresinya ya. Hasil regresi itu SLS untuk model yang pertama. Anda bisa lihat di sini kita bisa membaca parameternya di sini di koefisien, kemudian kita bisa membaca signifikansinya di probability. Nah, kalau teman-teman lihat tadi ini adalah instrumen specification-nya yang tadi kita isi ya. Kemudian R square-nya 0,97. Artinya kemampuan variabel X dalam model ini untuk menjelaskan, kemampuan variabel eksogen dalam model ini dalam menjelaskan produksi adalah 97,3%, cukup tinggi ya. Kemudian kita bisa lihat impor punya pengaruh tapi tidak signifikan ya, tapi pengaruhnya negatif. Kemudian lahan pengaruhnya signifikan pada alfa 1% dan 5% ya. Pengaruhnya juga positif. Kemudian harga kedelai lokal dia juga signifikan mempengaruhi karena probability-nya di bawah alfa semua ya.
ini, tapi pengaruhnya positif juga. Sedangkan untuk konsumsi dia tidak signifikan pada alfa 5% ya teman-teman ya. Di sini pengaruhnya 0,42, tapi dia signifikan pada alfa mungkin 10% ya. Gitu. Nah, ini model yang pertama. Nanti di model ini kita juga harus melakukan pengujian asumsi klasik ya. Gitu. Mungkin yang diuji adalah multikoliniaritas, normalitas, sama autokorelasi karena datanya time series. Dan kita bisa lihat dulu yang normalitas. Ini data terdistribusi normal ya, karena nilai probability-nya di bawah 0, di atas 0,05 ya. Kemudian untuk yang autokorelasi, autokorelasinya juga aman ya, nilai probability chi-square-nya juga di atas 0,05. Sedangkan untuk yang multikoliniaritas nanti kita bisa lihat pada uji korelasi. Nah, ini tadi teman-teman, kita freeze dulu ya, kita simpan dulu model ini. Nah, kita kasih nama misalnya model 1 ya. Nah, sudah. Jika sudah, maka kita akan ke running model yang kedua ya teman-teman ya. Kita klik estimate lagi. Nah, di sini berarti produksinya diganti impor ya. Impor, kemudian yang ini diproduksi sekarang gantian jadi eksogen. Jadi kalau yang di model pertama tadi impor mempengaruhi produksi, kalau yang di model kedua apakah produksi mempengaruhi impor gitu. Kemudian setelah ini kita lihat di model kita harga impor, exchange rate dan konsumsi ya. Oke. Ini adalah price in. Kemudian ini exchange rate ya. Ini kurs berarti. Kurs, kemudian ini konsumsi. Nah, baik, sudah tepat ya teman-teman. Ini instrumen listnya tetap sama, tidak berubah. Sekarang kita run, masih itu SLS. Nah, ini adalah model kita yang kedua, teman-teman sekalian. Nah, di sini R square-nya turun ya, menjadi 0,87. Artinya kemampuan variabel-variabel eksogen ini dalam menjelaskan impor 87,76% ya. Cukup tinggi sih masih. Yang selanjutnya, Anda bisa lihat di sini teman-teman instrumen list kita nggak berubah. Lalu, nah kita sekarang bisa melakukan pengujian hipotesis. Jadi kita kan tadi cuma bikin hipotesis ya. Nah, apakah produksi mempengaruhi impor? Ternyata juga tidak signifikan ya, pengaruh produksi terhadap impor. Tapi pengaruhnya negatif ya, gitu. Jadi ketika produksi naik, impor turun. Ini sesuai teori, tapi sayang tidak signifikan ya. Kemudian untuk price impornya itu juga tidak signifikan, tapi positif. Artinya kalau harga kedelai impor naik, justru impornya juga naik. Cuman tidak signifikan sih. Nah, yang signifikan adalah kurs dan positif. Artinya ketika kurs melemah ya, karena nilainya menjadi semakin tinggi, maka impornya juga akan semakin tinggi ternyata kedelai. Kemudian konsumsi, dia juga signifikan dan positif ya. Ini saya freeze dulu, saya kasih name model 2. Nah, di sini kita juga perlu melakukan pengujian asumsi klasik ya, teman-teman ya. Jadi kita cek dulu misalnya normalitasnya aman ya, probability-nya di atas 0,05. Kemudian kita cek juga autokorelasi karena datanya time series aman juga gitu. Apakah kita perlu menguji heteroskedastisitas? Karena data ini time series secara umum sih tidak perlu diuji. Tapi bisa saja terjadi masalah heteroskedastisitas pada data time series ya. Jadi istilahnya varians residualnya tidak konstan. Nah, untuk multi-call sama nanti lihatnya pakai yang tadi. Nah, teman-teman, ini adalah dua hasil tadi ya. Nah, hasil pada model pertama dan model kedua. Ini adalah hasil pada model pertama di mana antara produksi dan impor meskipun tidak signifikan tapi berpengaruh negatif ya. Artinya ketika impor naik maka produksinya akan turun. Tapi sebaliknya mirip juga sih ya dengan model yang pertama. Di model yang kedua juga ternyata pengaruhnya juga negatif. Nah, di sini kita bisa membandingkan
model 1 dan model 2. Hubungan simultannya ya terletak pada ini antara produksi dengan impor ya, dan impor dengan produksi gitu. Jadi di sini terdapat pengaruh yang sampai gampangnya sama-sama simultan ya, tetapi belum signifikan. Artinya ketika produksi impor naik, produksi turun. Nah, ketika impor turun, produksi naik. Nah, di sini sama. Ketika produksinya naik, impornya turun. Tapi ketika produksinya turun, impornya naik. Kayak gitu. Jadi ada pengaruh, tapi sayang pengaruhnya belum signifikan. Gitu. Itu ya yang bisa saya sampaikan, teman-teman, terkait dengan regresi untuk SLS. Uh, kita akan nanti belajar lagi permodelan regresi yang lain atau alat analisis yang lain pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.